pemberian itu menimbulkan efek positif kepada atau bagi si penerima bantuan. Dalam hal ini adalah Paulus. Ini masuk akal. Karena jikalau A membantu B, maka secara logis B mendapatkan hal positif atau ada dampak positif, efek positif bagi si B. Dan itu juga dialami oleh Paulus. Pada saat jemaat Filipi memberi kepadanya, ada efek positif bagi dia. Perhatikan ayat 14, kata Paulus, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu mengambil bagian dalam kesusahanku. Ini menunjukkan bahwa memang Paulus saat itu berada dalam kesusahan. Dia berada di dalam penjara. Tidak ada penghasilan untuk kehidupan dia. Dia mengalami sejumlah kesusahan. Dan pemberian dari jemaat Filipi ini ternyata dikatakan, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu telah, atau boleh dibilang dengan pemberian itu aku telah membagi dan kamu telah mengambil sebagian dari kesusahanku. Ini menunjukkan bahwa dengan memberi, jemaat Filipi membuat kesusahan atau beban Paulus menjadi lebih ringan. Dan ini juga mengajar pada kita bahwa saat kita membantu orang lain, saat kita memberi kepada orang lain, ingatlah bahwa kita telah mengambil bagian dalam kesusahan mereka atau meringankan beban mereka. Lalu di ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Bahwa sekarang dikatakan aku telah atau aku berkelimpahan, itu berarti tadi Paulus itu kekurangan. Paulus kekurangan, maka sekarang dengan pemberian dari jemaat Filipi itu menjadi cukup, bahkan berkelimpahan karena pemberian itu. Kita tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan jemaat Filipi kepada Paulus. Tapi rasa-rasanya itu tidak bisa terlalu banyak. Mengapa? Karena jemaat Filipi ini jemaat yang miskin. Nanti saya akan tunjukkan di bagian belakang bahwa memang mereka miskin. Mereka miskin, tapi dan karena miskin, kita tidak bisa berpikir bahwa mereka memberikan kepada Paulus begitu banyak sampai Paulus berkelimpahan. Saya kira tidak. Dalam kemiskinan mereka, pasti mereka memberikan sedikit saja. Biarpun pemberian mereka sedikit, tapi ternyata itu sudah membuat Paulus berkelimpahan. Ini mengajarkan pada kita bahwa bantuan yang kita berikan kepada orang lain kadang-kadang menurut kita terlalu sedikit. Tapi jangan pedulikan itu. Sepanjang kamu rela memberi, walaupun sedikit, kamu tidak tahu bahwa mungkin sedikit darimu itu menjadi sesuatu yang sangat banyak bagi orang lain. Karena jemaat Filipi beri sedikit, tapi dengan sedikit yang diberi ternyata Paulus sudah rasa berkelimpahan. Maka tidak selamanya banyak memberi kelimpahan. Sedikit menjadi kelimpahan, tergantung standar penerima juga. Tapi ini lagi-lagi mengajarkan bahwa sedikit dari kita tidak harus berarti sedikit bagi si penerima. Mungkin bagi kamu hanya sisa-sisa uang parkir yang ada di kotak-kotak mobil dan sebagainya. Bagi kamu itu tidak ada arti apa-apa. Ya, atau bagi kamu mungkin hasil beli KFC ada uang kembalian yang kamu hanya simpan-simpan. Tapi kalau itu diberikan kepada orang, kamu tidak tahu berapa nilainya. Dan itu bisa membuat orang itu telah berkurang kesusahannya. Telah berkurang atau telah ambil bagian di dalam kesusahan orang. Karena itu, jangan canggung untuk menolong orang lain. Biarpun pertolongan yang kamu berikan
terlalu sedikit dalam ukuranmu. Tidak usah lihat itu. Sepanjang hatimu rela, sepanjang kamu tulus hati, berikanlah yang sedikit itu. Karena yang sedikit itu bisa mengambil sebagian kesusahan orang lain. Maka di sini kita bisa lihat bahwa akibat pemberian jemaat Filipi ada efek positif bagi Paulus, bagi si penerima. Kesusahannya diambil, bahkan berkelimpahan.